Cara mengajukan top up pinjaman di kredit usaha rakyat Bank Mandiri. Jadi untuk teman-teman yang sudah mengajukan pinjaman kredit usaha rakyat di Mandiri, kebetulan dananya kurang dan ingin menambah pinjaman, apakah bisa? Oke, silakan simak video singkat ini ya. Tentunya bisa, tapi beberapa juga ada yang gagal ya karena tidak tahu harus seperti apa. Makanya silakan simak video singkat ini. Akan aku jelaskan untuk gambarannya, syaratnya itu seperti apa ya. Oke, sebelumnya saya infokan lagi ya bahwa pinjaman KUR itu kredit usaha rakyat adalah program pembiayaan dari pemerintah untuk UMKM ya. Bunganya yang paling rendah yaitu 0,5% per bulannya ataupun 6% per tahunnya. Dan juga memungkinkan untuk menambah plafon pinjaman bagi nasabah yang sudah memiliki pinjaman KUR sebelumnya. Jadi apa itu top up KUR? Top up KUR adalah proses penambahan plafon ataupun limit pinjaman bagi nasabah yang sudah memiliki pinjaman KUR sebelumnya. Dan juga ini memungkinkan pelaku UMKM mendapatkan dana tambahan tanpa memulai proses pengajuan. Jadi ada beberapa kalau memang usahanya bagus, mengangsurnya juga lancar ya, itu kadang-kadang justru akan ditawari oleh pihak bank untuk menambah pinjamannya. Oh ya, sebelum saya lanjutkan, untuk yang pertama kali mampir silahkan tekan tombol subscribe dulu agar tidak ketinggalan info serta tutorial yang sering aku bagikan di channelku ini. Teman-teman, untuk syarat umumnya sebagai gambaran saja ya. Untuk detailnya memang teman-teman harus datang ke kantor cabang. Nah, seperti ini ya. Riwayat pembayaran angsuran lancar minimal 6 bulan itu wajib untuk yang ingin menambah pinjaman. Kemudian pinjaman belum mencapai plafon maksimal. Nah, ini misalkan ya, pinjaman KUR, ini contohnya kalau misalkan BRI ya, maksimal untuk yang mikro itu kan 50 juta. Nah, kita baru minjem misalkan 20 ataupun 30, itu kita masih punya kesempatan untuk memaksimalkan pinjaman. Tentunya disesuaikan dengan jaminan yang sudah kita berikan ya. Dan juga usahanya harus berjalan dan juga produktif. Nanti ada penilaian dari pihak bank dan juga membawa dokumen lengkap seperti KTP, KK, surat keterangan usaha dan juga NPWP. Nah, ini saya sarankan kita membawa dokumen mirip waktu pengajuan di awal ya. Oke, teman-teman, kemudian untuk prosedurnya adalah kunjungi kantor cabang yang terdekatnya, penyalur sebelumnya. Jadi ini bukan hanya Mandiri sebenarnya ya, mau BRI, BNI, Mandiri, BCA dan lainnya, semua yang sudah bekerja sama dengan pemerintah untuk menyalurkan KUR ini bisa melakukan top up, tapi tergantung kuota di bank tersebut masih ada atau tidak ya. Kemudian setelah datang ke bank, silakan ajukan permohonan, ada dokumen yang harus kita isi, dan juga nanti setelah itu adalah proses evaluasi kelayakan usaha dan juga riwayat kredit dari pihak bank ya. Maka kalau sudah disetujui, teman-teman akan diundang lagi ke bank dan juga untuk akad kredit dan juga pencairan langsung ke rekening dan langsung bisa kita gunakan. Nah, tapi teman-teman ya, ada beberapa bank itu memiliki kebijakan masing-masing. Nah, contohnya nih, kalau BRI itu mau top up harus lunas dulu. Meskipun ada sedikit cabang yang bisa juga ya, belum lunas kita bisa top up ya. Nah, kalau BNI ini memungkinkan top up tanpa pelunasan penuh. Asalkan nanti untuk cicilannya lancar ya. Mandiri juga sama ya. Kebijakannya bervariasi. Bahkan di satu bank aja bisa beda-beda setiap cabangnya. Jadi memang kita harus konsultasi langsung ke cabang bank yang kemarin kita melakukan pinjaman KUR awalnya ya. Oke teman-teman, agar disetujui sebaiknya teman-teman pastikan angsuran sebelumnya itu lancar ya, tepat waktu juga ya. Dan siapkan dokumen lengkap dan juga valid, minimal seperti dokumen pengajuan awal. Kemudian gunakan dana top up untuk kebutuhan produktif ya. Jangan dipakai untuk yang tidak produktif, misalkan untuk beli mobil ya, ataupun untuk nikahan ataupun apapun ya. Ini hanya pinjaman yang dipakai untuk produktif, untuk mengembangkan usaha. Kemudian juga jaga komunikasi baik dengan pihak bank. Misalkan diminta data tambahan ini itu, ya kita usahakan kita lengkapi datanya ya. Jangan langsung bete, langsung marah, merasa dipersulit ya, karena memang semuanya ada aturannya. Oke, gambaran lengkapnya seperti itu teman-teman. Nanti detailnya memang harus datang ke kantor cabang masing-masing ya, karena setiap cabang bisa berbeda-beda. Apalagi setiap bank juga memiliki kebijakan yang berbeda-beda. Saya doakan prosesnya lancar, dananya segera masuk ke rekening teman-teman untuk mengembangkan usaha. Yang masih bingung boleh silakan langsung bertanya di kolom komentar, dan tentunya masih banyak lagi info serta tutorial yang akan aku sharingkan di channelku ini. Jadi jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan juga share. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Terima kasih.